Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang atau ngobrol santai sambil menikmati suasana yang sejuk di pagi ini. Dalam obrolan ini kita akan ambil tema dengan tema bagaimana cara sholat yang tersambung, dalam arti agar sholat kita tidak termasuk sholat yang lalai. Bukannya begitu, Pak? Iya. Ya. Karena banyak yang merasa dirinya sudah melaksanakan sholat, tapi sesungguhnya mereka belum sholat. Nah, jadi bagaimana sih agar sholat kita itu bisa tersambung atau terhubung akan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, karena ya kita di sini perlulah menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang di luar sana, intinya ibadah yang kita lakukan di dunia itu mesti memakai teknik atau metodologi, karena kita masih di dunia sedangkan Allah di raja akhirat tertinggi. Tentu itu kita membutuhkan yang namanya teknik. Nah, teknik atau alat agar sholat kita tersambung akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu boleh teman-teman kita ini akan sedikit menjelaskan bagaimana cara sholat yang tersambung atau terhubung akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk waktunya, monggo. Ya, terima kasih Bang Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja mohon izin ya kita berbagi ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Tuhan atau agama yang sebenarnya. Setelah kita mengenal Tuhan baru beragama, gitu yang saya ya. Ya, kebetulan ini kita berkumpul bersama saudara-saudara rohani se-Nusantara dalam rangka haul Ayahanda Guru di kampung Surau Pusat Lamongan, di Torekoh kita Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Tadi kan bahasanya tentang pokoknya sholat. Ya. Ya, kalau yang saya ketahui sholat itu bahasa Arab, yang bahasa kita itu artinya kan nyambung. Nyambung ya. Nah, sholawat pun juga nyambung. Ya, menyambungkan. Nah, sholawat menyambungkan, sholat itu nyambung. Nah, agar bisa nyambung, ya pertama itu harus ada yang menyambungkan. Betul. Itu yang menyambungkan itu yang membawa tali wasilah atau Rasulullah atau channel Tuhan, yang mana dulu dibawa para nabi. Tapi yang mencapai arwahul muqaddasah kamil mukamil yang bisa mewariskan itu ketika Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Lainnya kan belum bisa. Belum bisa mewariskan. Jadi cuma Nabi Muhammad ketika itu 1500 tahun yang lalu itu yang bisa mewariskan. Sehingga beliau mengatakan, setelah aku nanti aku wariskan kepada ulama yang mewarisi, namanya al-ulama warasatul anbiya dawuhnya. Jadi ulama pewaris Nabi. Lah, waris itu yang diwariskan itu kan isinya atau sifat kenabiannya, nubuahnya atau kerasulannya, atau istilahnya gelombang mutlaknya. Jadi ada pembawanya seorang manusia yang dipilih. Ya, itu pembawanya itu kan manusia yang
manusia yang dipilih, yang ibaratnya mempunyai nyawa yang akan tergantikan, yang tidak tergantikan, tidak akan mati kan, dibalik itu yang namanya Rasulullah itu. Jadi kadang itu nggak bisa membedakan antara Muhammad bin Abdillah dan Muhammad yang Rasulullah. Padahal Nabi pun kan ketika bersyahadat itu sama dengan kita. Jadi wa asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammad yang Rasulullah, yang di depan kolbunya yang ditunjuk itu. Maka nunjuknya cuma ke depan, enggak ke dirinya sendiri. Ketika ke dirinya sendiri berarti Arabnya kan berarti wa ana Rasulullah. Enggak wa dalam arti Nabi Muhammad pun bersaksi akan Muhammad Rasulullah yang bukan manusia, beliau itu. Itu kadang yang kurang bisa membedakan kan seperti itu. Bahkan Nabi Adam pun kan juga bersaksi kepada Muhammad yang Rasulullah, yang nur. Padahal dikasih tahu Tuhan, loh itu belum saya ciptakan kok kamu sudah bersaksi. Di situ tercantum di aras kan nama Rasulullah itu kan digandeng dengan Allah sendiri. Jadi itulah. Jadi Allah dan Rasulullah itu tidak bisa dipisahkan atau tidak terpisahkan kan gitu. Selalu berdampingan. Nurun ala nurin. Jadi nur berdampingan dengan nur. Nurun ala nurin. Apa ada itu kan? Allahu nurun ala nurin. Yahdi li nurihi ma yasha. Kan ngoten gitu. Allah memberi petunjuk kepada yang dikehendaki, ditunjuki dan dikehendaki, ditunjuki dan dipilih. Betul. Tadi kan hubungannya bisa sholat lah, termasuk makom sholat itu yang saya ketahui itu ada 3. Sholat syariat, sholatnya orang yang syariat ibaratnya syariat, orang yang syariat yang hanya syariat kulitnya saja, yang itu di Quran sendiri kan surat Al-Maun itu sholatnya orang syariat itu kan tidak pernah tersambung karena belum menemukan wasilah, sehingga sholatnya lalai itu diancam neraka wel. Fawailul lil musallin, diancam neraka wel bagi orang sholat, yang mana alladzina hum sholatim sahun, orang-orang yang sholat yang ibaratnya lalai dalam sholatnya. Lalai maksudnya tidak bisa mengingat Tuhan. Karena kenapa tidak bisa mengingat Tuhan? Karena belum bisa bersaksi, belum menyaksikan. Padahal rukun Islam kan ada 5. Pertama berarti syahadat. Jadi sebelum sholat itu kita mesti harus melaksanakan rukun yang pertama itu yaitu syahadat kan gitu. Harus bersyahadat dulu. Sedangkan, itu syarat. Sedangkan di luar sana syahadat itu hanya diucapkan dan dijadikan hanya sebatas ucapan lisan. Padahal nggak cocok dengan itu kata-kata. Katanya kan asyhadu itu artinya bahasa Arabnya betul-betul saya bersaksi. Itu fi'il mudhari'. Saya sedang bersaksi dan menyaksikan. Kalau membaca kan aqra'u. Meyakini mungkin atqonu. Saya meyakini. Kenapa nggak atqonu, nggak aqra'u kan? Itu tapi asyhadu asyhadu. Jadi betul-betul bersaksi. Kalau katanya asyhadu terprakteknya nggak asyhadu diucapkan berarti kan nggak pas. Menurut bahasanya aja kan nggak pas. Itu kan perlu kita hasibu anfusakum, kita memeriksa, meniti-niti diri kita sendiri apa kita mikir-mikir benar apa sudah syahadat kita. Maka ketika rukun yang pertama itu belum terpenuhi, mana bisa sholat kan? Berarti kan sudah gugur. Nggak mungkin rukun yang kedua, rukun syarat pertama sudah gugur, nggak bisa yang kedua. Logikanya ilmiah kan seperti itu. Kalau pertanyaan pertama sudah lolos, berarti bisa yang kedua seperti yang di Al-Quran itu, mushaf itu surat At-Taha ayat berapa itu? Ayat 14 yang bunyinya insyaallah innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Wa aqimi sholata li dzikri, dan dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi mengingat belum menyaksikan, belum pernah melihat, itu mana yang diingatkan tidak bisa. Kalau sudah menyaksikan Allah dan utusannya itu kan itu baru bisa sholat. Malah sholatnya tidak lalai,
Sholatnya bisa mi'rad, bisa tandanganil faksya wal mungkar, bisa dengan sholatnya dia karena sholatnya mi'rad, sholatnya ibaratnya daim berkekalan, dia tercegah dari perbuatan mungkar dan buruk karena sudah tersambung terus dengan Tuhannya, sehingga dalam kehidupan setiap saat kan tersambung terus, terpimpin terus. Betul ya Bang Zaya? Betul. Lebih kan seperti itu. Nah, maka pentingnya itu wasilah. Seperti surat Al-Maidah ya. Al-Maidah yang menerangkan tentang wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilail wasilah, dan carilah itu wasilah. sambungan tali wasilah, yang satunya dipegang kekasihnya Allah, yang satu di Allah sendiri. Di situ ada sambungan yang namanya tali wasilah. Setelah menemukan di situ aja tidak berhenti, wajah itu bisa pilihi, berjuang mati-matian di jalan itu supaya la'alakum tuflihun, kamu semua menjadi orang yang beruntung. Nah itu iya lah, itu nggak bisa dipungkiri. Jadi hubungan nyambung dengan Allah itu nggak bisa langsung seperti diterangkan di surat apa itu Asyura 51 ya. 51. Nah itu kalau nggak salah kurang lebih kan Arabnya begini ya, mushafnya. Saya dikit-dikit pernah ngustad lah ibaratnya. Harus sedikit rapat dikena, dikit-dikit agak bisa. Jadi kalau kurang lebih sebegini, wa makana li basyarin ayyukalimullahu illa wahyan. Tidak serta-merta Tuhan itu berkalam dengan manusia kecuali melewati wahyu. Aumi warai hijabin, atau dibalik tabir, dibalik pengalaman empiris. Ya, baru dapat jawabannya. Ketiga, yursilu rasulan, mengutus utusan sing fayuhya biidnihi, yang diwahyui dengan izinnya, manasa'u, perkara yang dikehendaki Tuhan. Untuk menyampaikan sesungguhnya innahu la'aliyun hakim, sesungguhnya Allah itu maha luhur dan maha mengetahui. Lebih seperti itu. Lah makanya tidak bisa langsung aja. Itu Quran sendiri yang mengatakan, ya firman dari Allah yang lewat Nabi Muhammad, tidak bisa, harus melalui 3 itu. Di antara 3 itu melalui pewahyuan, dibalik tabir, dan melalui utusan yang diutusnya, yang membawa utusan itu. Betul ya? Betul. Itu aja. Alhamdulillah saya setelah menemukan torekoh kita ini, torekoh Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, di sini betul-betul melewati ada metodologi, syarat rukun, dan sistemnya juga mutlak. Jadi harus wajib melewati itu. Baiat itu bukan janji, itu betul-betul pengalaman empiris, ditanamkan nur iman, nur kitab. Seperti lanjutannya tadi surat Asyura gitu, ayat 52. Kalau nggak salah punya begini, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, begitu juga aku wahyukan kepadamu Muhammad roh dari perkaraku. Makunta tadri mal kitab walal iman, sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Walakin naj'aluhu nuron, akan tetapi keduanya aku jadikan nur. Nah dibihi min ibadina, aku tunjuki di antara hamba-hambaku, yang aku pilih aku tunjuki. Kemudian yang dipilih ditunjuki itu wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dia mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, siratal mustaqim itu. Nah, kurang lebih gitu, itu harus penanaman nur. Jadi iman bukan sekedar itu percaya-percayaan aja. Nah, disambung lagi surat Al-Hujurat. Itu ketika itu Al-A'rabu, kalau nggak salah punya Al-A'rabu qalu amanna, orang Badui, orang alasan, orang pedalaman itu bertemu Nabi. Lah beliau face to face, tatap muka langsung, aku iman Nabi, kan begitu. Lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tapi kamu ucapkanlah kamu masih berserah diri. Islam kan begitu. Terus walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, akan tetapi iman itu belum masuk di hatimu. Kan seperti itu. Jadi iman itu kan masuk, dimasukkan. Bukan hanya yakin-yakin aja, itu kan. Seperti itu Qurannya jelas, begitu jelas ya. Nah ya, serta-merta itu langsung nggak bisa. Harus, jadi agama yang dari Tuhan, agama yang semua agama dari Tuhan, bukan Islam saja, agama Yahudi, Nasrani, Majusi, itu yang dirakan dalam Al-Quran itu semua dari Tuhan. Ya semua memakai sistem wasilah melalui baiat semua.
Iya. Jadi karena sudah tidak melalui baiat, itulah yang agama terputus, sehingga terputus dari sambungannya, wasilahnya, sehingga menjadi agama ardi kan. Yang seperti sekarang ini di semua agama itu distorsi luar biasa ya. Karena terputus dari sambungannya itu. Ya kodim, sehingga tidak bisa tersambung, ya tidak bisa mendirikan sholat. Dengan khusyuk nggak bisa. Karena dengan khusyuk itu kan ada satu titik koordinat yang kita menghadap, roh itu menghadap dengan wajahnya maharuh yang di dunia. Maka di sisi lain kan ibaratnya itu surat apa tadi, surat kalau nggak salah surat Asy-Syu'ara 84 itu menerangkan Allah yang di langit, Allah yang di bumi. Kurang lebih wawallazi fis samawati ilahun wa fil ardi ilahun wawal alimul hakimul alim. Dan dia yang di langit menjadi Tuhan, berarti Tuhan yang ya laisa kami saya. Puncak akhirat tertinggi Malik Yaumiddin. Di sisi lain Tuhan yang di ardi, berarti Tuhan yang wujud kan, itu Quran juga. Berarti dia itu maha ibaratnya mengetahui dan maha bijaksana dan maha mengetahui. Itu Quran kalau nggak keliru surat Az-Zukhruf ayat 84. Itu dicari. Berarti insya Allah betul sekali ya. Iya, itu tidak serta-merta itu ada dalilnya semua di Quran. Jadi yang kita alami itu semuanya cocok dengan Quran itu, Pak Giman. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya mohon disambung. Ini kan kita sangat sangat luar biasa ya penguraian bagaimana agar sholat kita tersambung akan Allah. Tentu ada metodologinya, ada syarat rukunnya kan gitu. Nah, ada sistemnya ya. Nah, untuk itu bisa ditambahkan atau melengkapi dengan ini Pak gimana? Ya, karena memang tadi sudah diuraikan semua ya. Tapi kita sudah jelas semua ya. Itu memang berpedoman sama Al-Quran kan. Betul. Tapi ternyata di zaman ini ya, termasuk saya kemarin gitu, itu Al-Quran itu hanya sebatas dibaca dan diyakini, tidak pernah dipraktekkan itu. Tidak pernah dipraktekkan. Sementara kan memang ya mohon maaf ya, memang saya dari keluarga Muslim, jadi ya saya tidak menyalahkan orang tua saya karena memang beliau juga pengetahuannya seperti itu. Dari guru ke gurunya juga kan dari gitu guru ke gurunya gitu kan, percaya sama gurunya. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah kita harus tingkatkan nalar. Nah, itu coba ilmiah tinggi. Agama itu ilmiah dan amalia gitu. Jadi harus bisa dipraktekkan, tidak sekedar meyakini atau yang penting saya sholat, mau diterima mau enggak itu urusan Allah. Tuhan katanya. Masalahnya kan kamu kenal Allah apa enggak kan gitu. Terus ya ibadah itu ya urusan kita kan gitu. Bagaimana agar ibadah kita bisa nyampe atau diterima kan gitu. Iya, masalahnya begini. Kebanyakan termasuk saya dulu ya, karena memang tidak mau mencari bahwa kita diciptakan ke dunia itu untuk apa, terus selanjutnya kita harus bagaimana, kan gitu prosesnya. Jadi ya udah ikut-ikutan aja gitu kan. Jadi mungkin bagi pemirsa semuanya ya yang di manapun Anda berada, ketahuilah yang harus digarisbawahi adalah agama itu mutlak. Mutlak itu di atasnya pasti. Ada jalan dan caranya yang pasti juga. Ada metodologi dan sistemnya. Gitu. Nah, makanya harus lewat tali wasilah yang waris. Gitu. Makanya jangan mau kita dibohongi sama ceramah-ceramah sama ulama yang nggak jelas, yang palsu, KW-KW itu. Dan itu pun sudah ada keterangannya dalam Al-Quran. Sudah diterangkan. Makanya kalau Anda sekalian, saudara-saudara saya dimanapun Anda berada ya, kalau memang kalian pengen tahu agama yang sebenarnya, ya kesini ini ya di Torekoh Naksabandiyah Kholidiyah Al-Madiyah Nusantara. Ini di sini full praktek. Agama itu runut juga. Syahadat dulu benerin, baru sholat kan gitu. Wajib praktek malah di sini. Wajib praktek di sini. Iya, jadi
Masa syahadat cuma mengucapkan, ya nggak bisa, nggak cocok ya. Bahkan ketika ada umat lain mau masuk ke umat Islam pun hanya disuruh membacakan 2 kalimat ya. Itu ya kesalahan fatalnya kan di situ ya. Di situ hanya mengucapkan. Nah kalau cuma mengucapkan, nih contoh, mohon maaf ya. Ini misalkan anak saya itu karena masih SMP ya, dia pagi-pagi kan harus bangun, harus mandi. Nah, udah waktunya mau jalan, tapi dia cuma mengucapkan, saya mandi, Pak, saya mandi. Udah mandi? Belum. Udah praktek? Belum. Nah, itu kan berarti nggak cocok dong kalau syahadat cuma mengucapkan. Nah, itu logis sekali kan. Nah, itu. Jadi memang tadi sudah dijelaskan semuanya oleh saudara kita. Dari dalil semua udah full lah. Kalau nggak percaya silahkan baca sendiri. Dibuka artinya. Ada nggak dalam Al-Quran itu? Nah itu jangan cuma dibaca doang. Mengharapkan pahala dengan bacaan yang mengejar kuantiti doang ya. Sehari secus 2 juz gitu. Artinya nggak ngerti. Nah ini lagi isinya. Itu ya, mungkin seperti itu. Saya hanya menambahkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya untuk saudara-saudara yang sudah menyampaikan metodologi agama atau metodologi ibadah agar ibadah kita di dunia tersambung atau terhubung akan Allah di alam maha akhirat atau alam maha ruh. Dan memang sudah ada keterangan ya. Jadi ketika kita beragama itu bukan asal-asalan. Asal-asalan dalam arti asal beragama, asal beribadah, dan asal meyakini. Nah, kan udah jelas dan udah sering kita dengar bahwa ketika kita mau beragama itu mesti kenal Allah. Awaludin ma'rifatullah. Awal mula beragama kapan kita kenal akan Allah. Nah, ketika kita sudah mengaku beragama, apakah betul kita sudah mengenal Allah? Kan gitu. Kalau hanya sebatas mengenal nama, itu bukan mengenal namanya, hanya cerita bahwa atau Tuhan ya hanya mengenal cerita ya bahwa Tuhannya umat Islam namanya Allah. Nah, tetapi tidak mengenal siapa yang punya nama Allah itu. Karena setiap nama itu pasti ada pemilik namanya, kan gitu. Ada sifat wujudnya. Nah, disitulah awal kita mula beragama ya harus mengenal Allah. Nah, ketika kita sudah mengenal Allah, tentu itu melalui sistem ya. Melalui sistem, melalui rukun dan syarat. Nah, ketika kita sudah melalui rukun dan syarat, selanjutnya kita prakteknya melalui harus menempuh dengan teknik atau metodologi. Nah, jadi ada tekniknya kan gitu. Nah, makanya tadi yang disampaikan Pak Yai Rojikin sama Pak Yai Diman itu benar. Sebelum kita sholat mesti betul dulu syahadatnya, kan gitu. Nah, karena inti sholat kan pondasi dari rukun Islam itu sendiri ya syahadat. Dan sebenarnya tidak bisa melaksanakan rukun Islam selanjutnya sebelum syahadatnya bersahih akan Allah dan Rasulullah. Karena apa? Karena rukun Islam setelah syahadat adalah praktek kesaksian dari syahadat itu sendiri. Nah, makanya ketika kita sholat dalam takbiratul ihram sering kita baca atau ucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku kepada wajahnya yang menciptakan langit dan bumi. Nah, itu bukan hanya sebatas bacaan dan bukan hanya sebatas pengetahuan, tapi mesti dipraktekkan. Bagaimana agar kita bisa menghadapkan wajah kepada wajahnya yang menciptakan langit dan bumi? Seperti apa itu wajah Tuhan?
itu. Harus mohon dijelaskan lagi tuh wajah Boleh. Tuhan. Nanti Pak Yai Rojikin bisa dijelaskan lagi bagaimana sih sementara agar di dalam sholat kita bisa menghadapkan wajah kepada wajahnya yang menciptakan langit dan bumi, agar sholat kita itu tidak termasuk sholat yang lalai. Ya, dulu kan saya punya anak. Allah kok punya wajah sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un kan gitu ya. Itu yang mesti disampaikan. Iya, perlu diketahui sifat wujud Allah yang di dalam sifat wujud 20 itu kan pertama wujud ya. Iya, betul. Namanya wujud itu kan harus ada yang disaksikan kan gitu ya. Iya, mohon penjelasannya itu Pak Yai. Boleh ditambahkan lagi. Berarti kan kembali yang saya baca tadi surat apa tadi, surat kalau nggak salah Zuhruf ayat 84 tadi ya, yang menerangkan Allah menerikan dirinya yang di langit dan di bumi, bahwa ladzi fis samawati ilahun, dan yang di langit menjadi Tuhan, wa fil ardi ilahun, yang di bumi menjadi Tuhan. Berarti ada Tuhan yang di langit itu yang laisa kamitslihi syai'un, dan Tuhan yang di bumi. Laisa kamitslihi syai'un ya ada sebab apapun, tidak bisa diciptakan apapun, tidak bisa terdeteksi sudah laisa kamitslihi syai'un, sudah maklum. Berarti tidak bisa tergambar. Bisa-bisanya kita harus melalui itu ya, wafil ardi ilahun. Jadi Tuhan yang wujud, sifat mempunyai mewujud di bumi, mempunyai sifat wujud. Ya, dalam arti karena itu melewati Allah yang laisa kamitslihi itu kan tidak berupa dengan apapun ya. Bahkan tidak serupa dengan apapun lah kan gitu. Nah, bagaimana kita mau menghadapkan wajah kita kepada wajahnya? Betul. Karena Allah yang laisa kamitslihi itu tidak berupa apapun dan tidak serupa dengan apapun. Nah, makanya yang mesti kita temukan adalah Tuhan yang di dunia. Sifat wujudnya itu. Iya. Kita terlalu jauh kalau membayangkan Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Kita di dimensi relatif baru atau dunia. Lah Allah itu di dimensi maha akhirat, puncak akhirat tertinggi. Itu bisa ndak bisa kan kita harus menembus kematian dulu, menembus alam langit. Itu sesuai dengan ayat di surat apa itu Ar-Rahman ayat 33 ya. Ya, yang selalu punya begini, ya masyarul jinni wal insi, kata Tuhan. Wahai jenis jin manusia dan jin. Ini statoktum min aktori samawati wal ardi fangfudu. Kamu tidak akan mampu menembus batasan-batasan langit dan bumi. Jelasnya batasan langit dan bumi itu mana? Di atas akal itu kan yo langit sudah kematian. Di bawah akal itu bumi. Menembus di atas akal, kecuali kalau tidak mati kan tidak bisa, kecuali atas pertolongan Tuhan itu tadi. Fangfudu latang fudu nailah bisultan mungkin tidak bisa menembus kecuali dapat pertolongan Tuhan yang maha merajai dan maha jelas. Artinya kurang lebih kan seperti itu. Nah itu melewati mutu qobla anta mutu, itu kata Nabi. Jadi melewati mati sebelum matinya jasad ini. Jadi dimatikan secara hakikat. Jelasnya diberhentikan ya, akalnya, nafsunya, kolbunya termasuk diberhentikan. Bukan mati, betul kan? Mati jasad ya, bukan dimatikan hakikat. Iya, ya seakan jasadnya tidur. Berarti intinya kalau memang siapapun manusianya, kalau belum ditanamkan kekuatan Tuhan tadi ya, seperti ayat tadi ya, kekuatan Tuhan, hanya dengan kekuatan Tuhan Anda bisa melewati kematian atau menembus batasan langit itu untuk menuju langit. Langit, menuju langit, betul. Harus ditanamkan yang namanya kekuatan Tuhan itu. Iya, lah kekuatan Tuhan itu termasuk kan itu tadi mutu keberatan mutu, prakteknya baiat, penanaman nur iman nur kitab itu. Maka ketika Nabi dulu itu kan digambarkan kiaskan al-buraq. Kendaraan Nabi untuk Mi'raj sampai langit 7 sampai Sidratul Muntaha sampai Tuhan itu kan kendaraannya al-buraq. Itu dikiaskan gambarannya apa? Kuda yang bersayap, yang wajahnya itu cantik. Ya, aku dulu wajah cantik itu belum ketemu, sekarang kan ketemu, bener. Itu kiasnya kan kuda, dulu kan belum ada kuda. Berarti kendaraan yang paling tercepat itu kuda. Terus kenapa kuda kok bersayap? Itu melambangkan naiknya dimensi langit 1, 2 sampai Sidratul Muntaha. Berarti kan naik terbang. Kenapa wajah cantik itu yang unik? Ternyata itu aku dikasih tahu, ternyata
itu lambang keindahan langit. Alam langit itu indahnya diibaratkan wanita yang sangat cantik. Lambang keindahan itu digambarkan wanita cantik. Ya kan, Al-Buraq wanita cantik. Itu ketemu aku belum lama. Saking indahnya digambarkan itu seorang wanita yang sangat cantik. Iya. Ya sebenarnya memang inti agama itu kan di sholat, nyambung kepada Tuhan itu inti agama. Sebenarnya kalau saya boleh nambahin lagi kan, apa itu fungsi agama kan? Nah, seperti kata Tuhan, kalau kita mau berbalik kan, seperti kata Tuhan di hadis qudsi, ya, seperti kurang lebih seperti ini. Laula nuro Muhammadin, andaikan ndak adanya Nur Muhammad, artinya kurang lebih seperti itu, bahasa Arabnya begitu. Maka makhluk dunia wa mafia, tidak ada akan aku jadikan dunia seisinya, itu kata Tuhan. Jadi andaikan ndak karena adanya Nur Muhammad, ndak akan aku ciptakan dunia seisinya. Arabnya hadis qudsi, Allah itu seperti itu. Laula nur Muhammadin makhluktu dunya wa mafia. Lah dibalik kan, dunia seisinya itu diciptakan karena adanya Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Ya unsur Tuhan sendiri kan. Nur Muhammad Tuhan, ya betul. Lah untuk kita ibaratnya lah dunia seisinya dijadikan, terus makhluk dijadikan mulai Nabi Adam. Lah itu kan ada perjanjian di situ kan. Ada perjanjian dijanji oleh Tuhan. Kalau tidak salah itu hadis qudsi juga yang bunyinya janji Tuhan sebelum roh itu ditiupkan bul seperti itu kan. Dikasih tahu sama Tuhan dijanji. Ya ayatul arwah, wahai para roh-roh semua. Isi janji itu ditanya. Alastu birobbikum, apakah aku bukan Tuhanmu? Dikasih, iya, ditanya seperti itu kata sama Tuhan, roh semuanya itu. Terus semua roh ditanya seperti itu menjawab, qalu bala syahidna anta rabbuna. Iya Gusti, nggih iya Gusti, engkau adalah Tuhanku, aku bersaksi. Di situ sudah bersaksi sebelum ditiupkan. Akhirnya ditiupkan, itu kejadian di alam kandungan kan. Itu ada hadis arba'in yang menerangkan kejadian awal mula manusia itu ibaratnya di kapsul ke alam dunia. Jadi bentuk ruh terus dikapsul dibungkus dengan jasmani. Itu hadisnya arba'in, hadis nomor 4 kalau nggak salah itu. Bunyinya inna khadakum yuhlaku fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya salah satu dari kamu itu dijadikan di perut ibumu 40 hari berupa nutfah air mani. Ya. Begitu pertama. Kemudian summa yakunu misla dzalika, maksudnya seperti di 40 hari lagi seperti itu. Summa yakunu misla dzalika nutfah alaqah, daging nempel 40 hari. Berarti 40 hari nutfah berupa air mani, 40 hari lagi berupa ngalaqah itu daging nempel. Itu hadis. Hadis arba'in, hadis nomor 4 enggak keliru. Kemudian 40 hari lagi summa yakunu misla dzalik. 40 hari lagi berupa mudghah. Daging segumpal. Lah kemudian setelah itu fayumaru malaikatu bikatbi arba'in kalimatin. Malaikat diperintah oleh Allah untuk menulis 4 perkara. Nah, termasuk ibaratnya birizkihi, rizkinya sudah ditulis. Terus bi ajalihi, bi amalihi, am saitun am syakiyun, jadi orang cilaka atau itu syariatnya. Ya seperti itu. Kemudian fayung faku fisuri, ditiupkan ruhnya. Nah, kemudian disuruh di situ suluk. Disuruh suluk 9 bulan, hampir 10 bulan kadang ya di kandungan. Setelah itu di kapsul. Suluk itu ada ya sebelumnya, sebelum kita lahir ke dunia pun diajarkan ya. Berarti persis banget di Thariqah ini ya. Betul. Ada suluk gitu. Jadi ketika mau ke dunia itu juga dibaiat di alam kandungan, suluk juga. Malah 9 bulan atau 10 bulan baru dikapsul, dibungkus dengan namanya jasad kan ke dunia kan. Iya betul kan. Nah, lalu dipasang akal, mengenal benda-benda, dipasang virtual untuk membaca semua yang tercipta ini bisa dibaca. Terus kita sudah di dunia, makanya kita kan menghadapi nantinya kan akhirat. Jadi kalau kita ke dunia suluknya dari dalam kandungan,
Berarti ketika kita ke akhirat, suluknya masa di akhirat. Berarti kan harus di dunia. Itu logika ilmiah kan? Iya. Seperti yang diceritakan Nabi. Nabi bercerita Isra Mi'raj itu menceritakan alam kubur, alam barzah, surga, neraka, termasuk Siratal Mustaqim. Itu Nabi masih hidup. Masih hidup. Kalau Nabi sudah berlindung, tidak bisa bercerita lah. Itu. Tidak bisa bercerita. Kenapa kok banyak pemuka-pemuka agama itu menyampaikan akhirat nanti? Nah, itu yang menjadi masalahnya kan gini ya Pak. Mungkin ya ketika kita mendengar dengan ceritanya Nabi Muhammad bahwa di suatu saat akan datang banyak para pemuka agama, kan itu ya? Iya. Mereka menyampaikan atau bercerita tentang agama tapi imannya tidak sampai kerongkongan. Betul. Mereka bercerita tentang Allah tapi mereka tidak bisa mengenalkan akan Allah. Betul. Mereka menyerukan ibadah tapi mereka sendiri tidak mengajari teknik atau metodologinya beribadah. Kan gitu ya? Betul. Nah, jadi yang kita kita sebut mereka itu sebagai ulama idola. Idola ya. Nah, kalau kata Nabi dulu, ulama ulama sesat dan menyesatkan, kan gitu. Nah, makanya pentingnya kita ketemu yang namanya ulama billah. Ulama billah itu ulama yang telah beserta Allah dan disertai Allah. Nah, ulama billah itulah sang pewaris kerasulan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena memang yang tadi dibahas sama Pak Yai Rojikin dari awal, kebanyakan atau secara umum tidak bisa membedakan antara Nabi Muhammad dengan Rasulullah Muhammad. Betul. Muhammad bin Abdullah dan Rasulullah Muhammad. Ya. Nabi Muhammad bin Abdullah itu seorang manusia yang akan mengalami kematian. Sedangkan Rasulullah Muhammad adalah nurun ala nur atau cahaya ilahi itu sendiri, kan gitu. Nah, jadi nurun ala nur atau Muhammad Rasulullah Muhammad itu akan ada di setiap zaman. Termasuk di zaman ini. Nah, karena bukan manusia. Ya, hanya saja menempati wadah atau wujud yang berbeda. Nah, yang mesti kita cari manusia yang ditempati Rasulullah itu. Rasulullah Muhammad itu atau yang disebut sang pembawa wasilah. Betul. Di zamannya masing-masing. Wasilah itu ada yang membawanya, yaitu seorang manusia. Makanya ada keterangan ya. Mungkin untuk dalilnya nanti bisa dijelaskan sama Pak Yai Rojikin. Atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Nah, ketika kita ingin berhubungan dengan Allah secara langsung itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Allah itu maha mutlak. Nah, dan kita pun tidak akan mungkin berhubungan langsung dengan Rasulullah. Saat kita masih di dunia, karena Rasulullah ada di alam mutlak. Nah, yang mesti kita temukan adalah Rasulun min anfusikum atau ulil amri minkum yang sejaman dengan kita dari kaum kita sendiri, kan gitu. Nah, itu yang mesti kita cari. Nah, cuman di zaman ini ya sangat sulit kita menemukan orang yang menerangkan tentang wasilah. Tentang ulil amri minkum, tentang Rasulun min anfusikum. Bahkan mereka menganggap Rasulun min anfusikum itu adalah para pemuka agama yang menerangkan tentang agama, agama syariat. Nah, sedangkan agama akan rusak jika disampaikan oleh bukan ahlinya, kan itu. Maka tunggulah kerusakannya. Dan sekaranglah saatnya Islam itu telah rusak. Islam hanya tinggal namanya saja. Al-Quran pun hanya tinggal huruf dan tulisannya. Bahkan masjid yang dibangun mewah-mewah kosong dari petunjuk atau hidayah, kan gitu. Kan petunjuk tentang mengenalkan pada Allah lah. Ya Pak. Intinya kita cari seorang ulama billah yang bisa menerangkan jalan menuju Tuhan.
bahkan menghantarkan kepada Tuhan. Betul. Kan gitu. Menyambungkan kepada Tuhan. Menyambungkan. Iya. Tadi ada kalimat yang begini kata saudara kita ini, bahwa Allah sebelum menciptakan manusia itu dunia sudah seisinya. Iya, itu sudah menciptakan nur gitu. Itu kan kalau kita amati jelas itu adalah jembatan untuk manusia menuju Tuhannya, kan gitu ya. Udah sebenarnya udah menyiapkan infrastrukturnya gitu, jalannya gitu kan, melalui nurnya itulah. Betul. Untuk manusia bisa kembali rohnya itu, nurnya itu pun ada yang membawa di saat ini kan gitu. Makanya ini sangat distorsi banget ya kalau ibadah kok langsung gitu loh. Soalnya langsung. Jadi agama itu diibaratkan keturunan ya. Kenapa diibaratkan keturunan? Kenapa anaknya menjadi umat Islam? Otomatis karena orang tuanya agama Islam. Begitu juga yang lainnya. Padahal untuk beragama mesti melewati syarat rukun. Itu dalam agama apapun ya sebenarnya. Iya, semua agama. Semua agama. Iya, jadi contohnya gini, ketika saya mendengar dari kawan saya yang umat umat Nasrani gitu kan, mereka juga dibaptis loh. Berarti di situ ditanamkan yang namanya kekuatan Tuhan tadi gitu. Gak ujuk-ujuk langsung mengikuti agama nenek moyangnya kan gitu. Itu. Tapi masalahnya di Kristen pun baptisnya itu masih ada gelombang mutlaknya apa enggak, itu masalahnya. Tali wasilahnya nyambung apa enggak itu kan masalahnya. Kita kan di semua agama itu. Iya kan, betul. Itu mungkin masalahnya itu kan. Iya mungkin kalau yang saya sampaikan itu waktu zaman itu, gitu. Waktu zaman itu untuk manusia bisa tersambung atau bisa ibadah kepada Tuhan itu harus melalui jembatan itu. Awalnya harus di situ gitu. Portal awalnya harus dibaptis. Kalau di kita kan dibaiat gitu kan. Tapi yang jelas di sekolah kita, di toriko kita kan jelas-jelas itu betul ditanamkan nur. Jadi di teman-teman kita yang lain agama, mungkin Nasrani, mungkin Hindu, Buddha, itu kalau masuk ke tali wasilah kita menyambungkan itu ikut baiat kan bisa, Pak Iman. Itulah luar biasa toreko kita. Jadi intinya kan gini ya Pak Yai, yang diterangkan dalam surat At-Taubah 128 tentang Rasulun min anfusikum itu bukan untuk satu umat. Tapi untuk semua umat. Nah, rahmatan lil alamin. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin itu bukan untuk satu umat, tapi untuk semua umat, bahkan untuk semua makhluk, umat sedunia ini. Nah, itu memang ya. Ketika kita beragama memang tidak mudah sebenarnya. Mesti ada pencarian. Dan pencarian itu mesti sampai ketemu. Nah, karena kita semua kita bertiga pun awalnya sama bagian dari mereka yang hanya meyakini bahwa kita itu beragama Islam, harus melakukan sholat, ibadah, zikir, dan puasa dan lain sebagainya. Sedangkan apa yang kita lakukan yang disebut ibadah itu kita tidak yakin bahwa ibadah kita itu akan terhubung. Kita hanya meyakini bahwa kita melaksanakan perintah Allah. Nah, sementara kita tidak kenal dengan yang memerintah. Nah, seharusnya ketika kita menjalankan perintah, mesti tahu dong siapa yang memerintahkan gitu. Ketika kita mentaati, mestinya kita tahu siapa yang harus kita taati. Nah, itu ya jarang sekali memang, dan tidak ada yang menerangkan sebelumnya sebelum kita masuk di sekolah ini di Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Nah, untuk itu ya mungkin kalau kita akan bercerita tentang seterusnya nggak ada habisnya Pak. Mungkin nah, waktu lah. Untuk itu kepada saudara-saudari di luar sana yang ingin belajar beragama yang betul-betul full praktek, yang benar-benar full praktek, karena agama itu tentang praktek bukan hanya sebatas
pengetahuan atau Betul. teori. Ilmiun wa amaliyun. Nah, karena agama dan itu full praktek. ilmiun wal amaliyun. Atau ilmiah itu tidak terbantahkan, amaliyah itu bisa dibuktikan. Betul. Nah, untuk itu ya kami di sini bukan mengajak, cuman menyampaikan. Jika saudara-saudari di sana, di luar sana ingin memperdalam tentang ilmu ketuhanan dalam arti beragama, ya karena agama itu tentang hubungan dengan Tuhan ya. Betul. Ya, di sini tempatnya di Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Intinya agama itu mutlak, di atas pasti. Nah, gitu. Maka ada syarat, rukun, cara dan jalannya yang pasti. Nah, untuk itu kita jangan mau dibodoh-bodohin, nggak mau dengan cerita-cerita yang menggiurkan. Dalam arti kita disuruh beribadah agar mendapatkan surga, yang digambarkan bahwa di surga nanti kita akan disambut oleh 70 bidadari, dan bidadari tersebut selamanya perawan, kan gitu. Itu kebohongan yang sangat fatal dan bisa dikatakan penghayal tingkat dewa bahasanya, kan gitu. Nah, mungkin untuk perbincangan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita bisa bertemu lagi di season berikutnya dengan tema yang berbeda. Ilahi yang tamaksudi waridoka matlubi wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.